Sekarang kita akan bahas alamatul fi'il. Alamat al-fi'il. Apa nih artinya? Tanda-tanda fi'il. Ya, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda fi'il ya, kata kerja. Oke, jadi fi'il ini, teman-teman ya, fi'il ini dia itu ada ciri-cirinya. Jadi teman-teman kalau bingung di dalam sebuah teks atau sebuah paragraf, sebuah bacaan dalam bahasa Arab, bingung nih ini fi'il atau bukan ya? Ya lihat aja ke ciri-cirinya. Tapi walaupun sebenarnya ada juga fi'il-fi'il yang nggak masuk ke dalam ciri-ciri ini, dia bisa berdiri sendiri. Tapi secara umum ada ciri-cirinya nih fi'il ya. Secara umum fi'il itu ada ciri-ciri. Yang pertama, nomor satu, dia bisa dimasuki dengan qad ya. Kemudian nomor dua, dia juga bisa didahului oleh sin ya. Kemudian nomor tiga, dia juga bisa didahului oleh saufa. Dan terakhir nomor empat, dia bisa dimasukin ta apa? Ta'ut ta'nis ya. Oke, ta'ut ta'nis. Nah, oke, kita bahas satu-satu aja biar cepet ya. Jadi gini, pertama, fi'il ini bisa dimasuki atau didahului oleh qad. Qad, apa sih artinya qad? Ya, qad ini kalau dilekatkan dengan fi'il madhi ya, kalau dilekatkan dengan fi'il madhi, ini artinya sungguh-sungguh atau sungguh gitu ya, benar-benar gitu, sungguh. Qad, kayak qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman gitu. Tapi kalau dia itu dilekatkan ya dengan fi'il mudhari' ya, dengan fi'il mudhari', maka artinya bukan sungguh ya, tapi artinya apa? Artinya ahyanan, kadang-kadang ya, kadang-kadang atau terkadang. Contoh gini ya, contoh gini, misalnya kita biasa dengar apa sih, biasa kita dengar di telinga kita, misalnya gini, qad qamatis shalah ya, qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah. Lihat, setelah qad ini apa? Qamat ya. Sebelum qamat dia didahului oleh qad ya. Nah, maka setelah qad ini jatuhnya dia adalah fi'il ya. Qamat ya, sungguh salat telah ditegakkan gitu ya, qamatis shalah. Yang kedua, ini contoh dia dilekatkan dengan fi'il madhi ya. Cuma sekarang kita akan ambil contoh dia dilekatkan dengan fi'il mudhari'. Misalnya gini, qad usafir ila Makkah. Ya, lihat di sini. Qad usafir ila Makkah. Artinya apa nih? Qad ini artinya bahasa Indonesia ya. Lihat, kalau dilekatkan dengan fi'il madhi artinya sungguh. Tapi kalau dilekatkan dengan fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Maka kita bisa bilang terkadang ya, terkadang usafir, aku ini pergi safar ya, terkadang aku ini bersafar kemana? Ke kota Mekah gitu. Nah, maka usafir ini apa statusnya? Dia adalah fi'il karena sebelumnya didahului apa? Huruf dengan qad gitu ya, gitu. Sama juga ini juga nih, yang kedua apa? Ciri yang kedua, sin ya. Oke, kita bahas di bawahnya. Ciri yang kedua, tadi kita bilang sin. Oke, jadi ciri yang kedua adalah dia bisa didahului oleh sin ya. Sin ini artinya dia akan melakukan sesuatu yang dekat ya. Dia akan melakukan sesuatu tapi untuk waktu yang dekat. Waduh, untuk waktu yang dekat nih, ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, kita mau bilang misalnya didahului dengan sin, gimana sih? Misalnya gini, sa'adhab ya, sa'adhab ila al-madrasah ya, sa'adhab ila al-madrasah. Terus kita tambahin di belakangnya godan ya. Coba teman-teman lihat di sini. Di sini ada huruf sin ya, didahului oleh huruf sin. Ingat di sini, ini ciri yang kedua nih, didahului oleh huruf sin. Sa'adhab ila al-madrasah godan. Aku akan, lihat terjemahannya. Aku sa'adhab, aku akan pergi ke sekolah kapan? Godan, esok hari. Ya. Nah, lihat sin ini artinya apa?
sini ini artinya akan, tapi untuk waktu yang dekat. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Kapan dia akan pergi? Besok. Ya, dia mau pergi ke sekolah besok, bukan 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau nanti pas udah dewasa atau gimana. Enggak, tapi dia mau pergi ke sekolah besok. Jadi waktunya dekat gitu, ya. Nah, kalau waktunya jauh gimana? Ya, kalau waktunya jauh, lihat ciri yang ketiga gimana? Ya, lihat lagi ciri yang ketiga, ciri-ciri fi'il yang ketiga. Dia bisa didahului dengan saufa. Ya, saufa. Nah, saufa ini sama aja kayak sin, cuman untuk waktu yang panjang. Ya, atau untuk waktu yang masih lama ya, masih yang jauh. Jadi ciri yang ketiga untuk fi'il apa? Itu adalah saufa. Saufa. Ya. Artinya sama, artinya adalah akan, tapi untuk waktu yang jauh. Ya. Contoh apa contohnya? Misalnya gini. Kita mau bilang misalnya saufa akun syaikhan. Ya. Misalnya kita mau bilang nih, saufa akun syaikhan. Ya. Aku akan menjadi tua, misalnya gitu. Ini contoh doang ya. Aku akan menjadi tua. Dia saat ini umurnya berapa? Misalnya sekarang dia ini lagi umurnya 15 tahun. Ya, misalnya tua itu, definisi tua itu di atas 50 tahun misalnya gitu ya. Di atas 50 tahun baru disebut sebagai orang yang udah tua misalnya gitu. Aku akan menjadi tua. Ya, kapan dia akan menjadinya? Ya, 35 tahun lagi mungkin. Gitu. Jadi jaraknya masih jauh banget. Gitu ya. Jadi kalau jaraknya masih jauh, dia ambil yang saufa. Dan akun di sini dia sebagai apa? Dia statusnya sebagai fi'il. Jangan lupa tuh. Kenapa? Karena sebelumnya ada saufa. Oke. Kemudian kita lihat lagi di atas. Scroll lagi ke atas. Lihat ciri yang terakhir untuk fi'il. Dia bisa dilekatkan, dimasukin ta'u ta'nis. Ya. Ta'u ta'nis. Oke, kita ke bawah lagi. Oke, ini adalah ciri fi'il yang nomor 4 ya. Bisa dimasukin dengan ta'u ta'nis. Oke. Jadi fi'il yang si pelakunya itu perempuan. Jadi dia bisa dimasukin dengan atau pelakunya muannas ya. Fi'il untuk yang muannas ya, yang perempuan. Ya, contohnya misal kita mau bilang apa ya? Contohnya misalnya kita mau bilang zahabat. Ya, zahabat Fatimah. Ya, zahabat Fatimah. Lihat di akhirnya. Zahabat Fatimah. Lihat di sini. Kan harusnya zahaba ya. Kalau kita bilang zahaba Muhammad, ya, kan zahaba dia, tapi di akhirnya ternyata dikasih ta'u ta'nis. Kenapa? Karena ternyata yang pergi itu, yang telah pergi itu siapa? Fatimah. Fatimah adalah muannas ya. Dia adalah seorang perempuan. Maka di belakangnya dia harus dikasih ta'u ta'nis di fi'ilnya. Gitu. Jadi itulah 4 tanda ya, alamatu al-fi'al, tanda-tanda fi'il. Oke, bitaufiq.